Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati salah satu nikmat yang paling berharga, yang kesehatan, kemudian tentunya kesempatan yang masih diberikan kepada kita untuk berikhtiar menambah wawasan kita tentang ilmu-ilmu Islam, khususnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pengasuhan atau pendidikan generasi muda kita, yang mudah-mudahan pada kesempatan ini kita bisa saling berbagi ilmu dan memberikan feedback pada kesempatan yang berharga ini. Dan tentu kita salam pada junjungan Nabi Muhammad SAW, begitu pun kepada keluarga sahabat beliau yang sudah meninggalkan kepada kita banyak jejak keteladanan yang bisa kita ikuti, termasuk dalam hal bagaimana pendidikan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembentukan masyarakat Islam dalam skop yang mungkin paling kecil, ya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, kemampuan serta istiqomahan untuk bisa mengenal. Sudah bagus, Oke, Ustaz. baik. Sudah lebih jernih. Baik. Terima kasih. Jogja katanya aman. Ya, oke. Baik, oke. Jadi silahkan fokus ke screen saja sambil mendengarkan barangkali suara saya. Mudah-mudahan tetap stabil sampai materinya selesai nanti. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang sempat hadir pada malam hari ini, sempat menyimak kesempatan ini, saya berterima kasih kepada Saudara Tarmizi yang telah memberikan ruang melalui forum yang beliau bangun dan room juga yang beliau siapkan untuk kita saling berbagi, karena ini adalah bagian dari sebuah ikhtiar kolektif, ya. Jadi sebenarnya problem kita mendidik anak itu terasa berat itu kalau kita menganggap orang tua, bapak dan ibu, ya. Mendidik satu orang itu, anak tunggal saja itu kadang ayah dan ibunya itu sudah kerepotan. Nah, disinilah memang harus ada banyak pundak, harus ada banyak kepala untuk saling mengisi kekurangan dan keterbatasan masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita alami di rumah itu tidak sampai membuat kita stres atau kehilangan kesabaran menghadapi beragam problem dari pendidikan anak-anak kita. Nah, dari judul yang saya munculkan sebenarnya, apa yang ada di slide berikutnya barangkali tidak terlalu menggambar kecilnya, karena persepsi kita tentang istilah homeschooling itu barangkali sangat bervariasi.
tergantung dari maklumat yang sebelumnya kita dapatkan. Apalagi kalau yang mungkin sering membaca literatur dari luar negeri, maka istilah homeschooling ini akan lebih istilahnya lebih variatif, ya, lebih variatif, dan mungkin nanti barangkali kita akan bingung, sehingga pada kesempatan ini saya lebih akan mendudukkan barangkali pengistilahan homeschooling itu di slide-slide berikutnya supaya kita tidak terlalu terpaku dengan definisi baku dari homeschooling yang dipakai biasanya di media-media atau di buku-buku. Baik, saya lanjutkan. Ini hanya sekedar perbandingan, karena ini yang saya dapat data surveinya. Kalau di Indonesia saya justru kesulitan mendapatkan datanya yang seperti ini, ya. Alasan orang tua memilih homeschooling atau dengan memilih sekolah umum atau sekolah publik itu dilakukan berkala, ya. Jadi ini yang paling data yang paling terakhir saya dapatkan, dan ada pernah saya baca data 2003, ada 2007. Sekarang yang saya ambil data 2014 dari Departemen Pendidikan. Nah, motivasi pertama yang paling tinggi pilihan orang tuanya, ya. Jadi itu persentase itu adalah persentase orang tua yang menjawab mengapa lebih memilih homeschooling. Yang pertama adalah kekhawatiran akan pengaruh buruk tentunya ini, ya. Pengaruh buruk lingkungan sekolah. Ya, jadi di Amerika 91% orang tua yang menarik anaknya ke rumah itu karena alasan khawatir soal pengaruh buruk lingkungan sekolah. Ini di Amerika, ya. Kemudian keinginan untuk lebih menanamkan aturan moral, ya, etika maksudnya, alasan orang tuanya 77%. Kemudian kurang puas dengan aturan akademik, ya. Mungkin ya tidak sebebas mendidik di rumah, di sekolah terlalu banyak aturan, orang tuanya merasa tidak puas, tidak nyambung dengan aturan yang barangkali terlalu ribet dan seterusnya, tarik anaknya ke rumah. Kemudian keinginan untuk memberikan ajaran agama 64%. Dan di survei di artikel yang saya baca itu, respondennya itu kebanyakan yang menjawab alasan agama itu adalah orang-orang dari Christian Evangelic, ya. Christian Evangelic yang nama nilai pengajaran ajaran agama di sekolah formal Amerika. Nah, kemudian di bawahnya itu karena ada anak-anak berkebutuhan khusus atau punya penyakit tertentu, ini 16%. Kemudian banyak alasan-alasan yang lainnya sekitar 37% menarik anaknya dari sekolah formal. Nah, saya kira di Indonesia ya, kurang lebih mungkin akan menggambarkan hal yang sama. Nah, kalau di survei sebelumnya itu, yang 2007 itu justru yang paling pertama itu di Amerika itu adalah ketidakpuasan terhadap aturan akademik. Kemudian yang nomor 2 itu paling tinggi itu adalah keinginan untuk memberikan ajaran moral dan agama, sekitar 35%. Jadi ini urutan persentasenya itu berubah dari periode-periode survei sebelum-sebelumnya. Nah, jadi tapi tiga besar itu, empat poin yang besar ini yang di atas ini adalah alasan yang dominan yang hanya berganti-ganti persentasenya, tapi itu yang paling dominan. Khawatir pengaruh buruk pergaulan anak-anaknya di sekolah formal, kemudian kurang puas dengan sistem pendidikan formal
sekolah maksudnya. Kemudian di rumah lebih ingin menanamkan nilai-nilai moral dan agama. Nah itu yang saya rasa juga di Indonesia dan barangkali kita Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini memiliki persepsi yang kurang lebih mirip barangkali. Ya. Nah kemudian ini tadi yang saya bilang istilah homeschooling, home learning, home education itu memiliki istilah yang kurang lebih relatif sama. Jadi homeschooling atau sekolah mandiri istilahnya tepatnya. Sekolah mandiri di rumah itu adalah pendidikan yang diselenggarakan di rumah, dilakukan oleh orang tuanya sendiri atau mengambil tutor, guru pemandu yang pelaksanaannya di luar settingan formal sekolah umum. Ya, mulai dari sisi SDM-nya, pengajarnya, kemudian kurikulumnya, kemudian sarana prasarana belajarnya, waktunya, standar penilaian, target-target dan seterusnya itu semuanya tidak sama atau tidak sama settingannya dengan yang disiapkan oleh Departemen Pendidikan dan Departemen Pendidikan ataukah lembaga-lembaga resmi pemerintah yang ramai didiskusikan di masa pandemi. Ya itu sebenarnya itu adalah homeschooling juga ya, tapi dia sebenarnya itu hanya memindahkan setnya guru sekolah, kurikulumnya kurikulum sekolah, standar penilaian juga pakai standar penilaian formal. Bedanya itu cuma karena siswanya ada di rumah belajar, mengikuti kurikulum, kemudian buku yang dipakai juga sama, instruksi yang didapatkan dari guru sama. Tepatnya saja itu learn from home istilah kita sekarang. Ya, saudaranya work from home. Nah, jadi ada memang istilah homeschooling yang begitu. Jadi belajar di rumah, tapi istilahnya settingan itu mengikuti supervisi sekolah-sekolah formal, sekolah-sekolah publik. Jadi kurikulumnya mengadopsi mungkin tidak 100% juga sekolah tertentu, kemudian dia selenggarakan sendiri di rumah. Nanti ijazahnya atau ujiannya nanti terakhir baru dikasih ijazah dari sekolah yang mensupervisi itu orang tua yang mengambil program homeschooling itu ya. Nah, jadi istilahnya semi mandiri ya, semi mandiri. Hanya gurunya yang bukan diambil dari guru sekolah, kurikulumnya itu dipadukan antara pilihan orang tua dengan yang diambil dari sekolah. Dan tetap bayar biasanya itu ada yang tetap dibayar ke sekolah kalau semi mandiri istilahnya. Nah, maksudnya yang ingin kita share pada slide ini berikutnya, sebenarnya juga tidak terlalu mengacu kepada definisi ini. Jadi judul tadi ya, saya kembali ke judul Tarbiyah Syasya Kurikulum Homeschooling berbasis Islam itu saya tidak ingin bermaksud untuk berbicara kepada Bapak dan formal atau yang baku seperti yang kita kenal di beberapa sekolah Islam yang sudah ada dan eksis sekarang atau termasuk kutab-kutab. Tapi saya lebih ingin berbicara, lebih share dengan saudara-saudari semua, Bapak Ibu sekalian, tentang apa yang mesti kita para orang tua itu tanamkan, kita didikkan sejak dini dari rumah ya, sebagai sekolah pertama bagi anak-anak kita sebelum mengenal sekolah formal atau mengenal guru di luar rumah, sebelum mengenal kurikulum yang baku ya. Jadi yang saya maksud itu adalah ada hal-hal materi-materi yang sudah harus ya diserap oleh anak-anak kita itu
dari rumah, dan yang menjadi guru utamanya itu adalah para orang tua sebelum belajar hal-hal yang lain. Nah, tapi sebelum itu saya ingin share satu screen sebelum kita lanjut tentang beberapa contoh ataukah hal-hal yang bisa menjadi materi pembelajaran anak-anak kita sejak dini yang menjadi tugas dan kewajiban para orang tua. Saya ingin share satu slide sebagai pembuka dan sebagai poin untuk kita berpikir dan merenung, sekaligus barangkali menjadi pertimbangan untuk memilih homeschooling nanti kalau kita ingin serius homeschool atau mengambil semi homeschool atau istilah lain unschooling, ya. Oh, bukan sekolah, bukan sekolah. Nah, oh maaf salah ketik ini ya, meluruskan kesalahpahaman. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama perlu kita sadari, jangan terlalu overestimate. Kalau banyak mungkin orang tua yang kurang puas ataukah kecewa dengan hasil pendidikan sekolah umum atau sekolah formal, kemudian harapan tinggi, jangan selalu berharap bahwa semua persoalan yang tidak diselesai di sekolah umum itu akan selesai dengan homeschooling. Ya, jadi tingkat keberhasilannya itu tidak selalu menjanjikan. Ya, dia adalah upaya atau ikhtiar yang terus-menerus, ya, yang terus-menerus, dan bukan hal yang menjanjikan sesuatu yang hasil yang pasti atau maksimal. Ya. Jangan kita berpikir itu adalah kantong ajaib yang bisa memberikan segala solusi kekecewaan para orang tua. Kemudian yang kedua, yang namanya homeschooling tidak sama kalau kita mendaftar di sekolah formal, ya. Kalau kita mendaftarkan di sekolah, paling yang merepotkan kita itu antar jemput, itu pun masih bisa disubkonkan, dialihkan ke orang, atau paling ya mendampingi anak-anak itu kerja PR. Nah, kalau di homeschooling, kalau kita membuka homeschooling, mendaftarkan anak kita di homeschooling di rumah kita sendiri, artinya orang tua itu harus siap kerja keras, ya. Menjadi guru, menjadi fasilitator, penyedia sarana dan seterusnya, evaluator, sekaligus barangkali konsultan. Nah, jadi kita harus membuang jauh-jauh asumsi bahwa homeschooling itu, apalagi kalau yang homeschoolingnya dalam tanda kutip nitip, ya. Karena ada beberapa homeschooling itu yang di beberapa tetangga itu ada 3 rumah itu yang satu tempat sekolah, satu rumah yang dipakai jadi homeschooling. Jadi tetangga 2 orang itu sebenarnya itu numpang. Nah, itu juga enggak bisa begitu, artinya dia tinggal daftar kemudian dia berharap homeschooling itu nanti yang akan mendidik dan menyelesaikan persoalan pendidikan anaknya, enggak bisa. Semua orang tua yang memilih homeschooling harus siap kerja keras. Kemudian mengajar atau mendidik itu ibarat lari maraton yang nafas kita itu diatur dari awal dan harus mampu dihitung berapa jauh kita akan berjalan, dan itu harus sisa nafas atau tabungan nafas itu harus cukup sampai di finish. Jadi ada memang beberapa kasus di mana mendengarkan istilah homeschooling, kemudian melihat prototipe beberapa orang tua yang berhasil, baca bukunya ini, baca bukunya itu, hebat sekali. Kemudian orang tuanya itu menumpuk materi, kemudian menumpuk kurikulum, mengambil berbagai macam sarana prasarana dan seterusnya, belikan ini, belikan dari sisi kurikulum dan fasilitas. Tapi dia sendiri hanya semangat di depan, di tengah-tengah perjalanan dengan berbagai macam alasan mulai lemas juga. Jadi sekali lagi butuh kesadaran bahwa
homeschooling itu adalah perjalanan panjang, ya. Jadi bukan selesai dalam 6 bulan atau 1 tahun. Kemudian berikutnya, ini lanjutan dari yang ketiga, bahwa tidak ada hasil yang sempurna. Ilmu dan keterampilan itu terus berproses. Jadi homeschooling itu tetap pasang dan punya target-target. Tapi namanya anak-anak, namanya manusia, ya, tidak ada standar kualifikasi tertentu kita anggap hasil pendidikan itu sempurna, karena ilmu dan apa yang kita ajarkan itu bisa berproses, bisa diperbaiki dan seterusnya, bisa dievaluasi dari waktu ke waktu. Kemudian selanjutnya, banyak orang tua itu yang semangat tadi di awal itu kemudian menjadi down di tengah-tengah perjalanan, karena ini mendengarkan semua omongan orang yang mungkin lebih banyak komentar negatif yang dia dapatkan, yang dia dengar, dibandingkan dengan penilaian positif ketika melihat, itu anaknya homeschooling, begitu Cipale. Nah, kata-kata seperti itu yang kemudian barangkali membuat orang tua tidak sabar, ya, terlalu sering mendengarkan komentar negatif, penilaian yang tidak sesuai harapan, akhirnya berpikir ulang, jangan sampai memang saya tidak sanggup. Pikiran-pikiran itu tidak sanggup, berat, barangkali ada yang salah, kayaknya lebih cocok kalau saya kasih orang yang lebih ahli. Itu mulai. Jadi saya rasa lebih baik kita yakin dari awal, kemudian maksimal ikhtiar supaya kita bisa sustain, bisa continue tanpa terpengaruh dengan penilaian-penilaian yang lain. Kemudian berikutnya, kita harus punya kesabaran ekstra tinggi, karena mendidik anak sendiri dari rumah itu butuh proses, ya. Jadi jangan sampai kita para orang tua lihat lomba itu di RCTI, kemudian kita berpikir pasang target, usia saya anak 5 tahun hafal 5 juz, 10 juz dan seterusnya, kemudian berpikir ikut lomba-lomba, ikut ini, ikut itu. Nah, kita harus bersabar bahwa bukan itu tujuannya. Kita orang tua itu menanamkan sesuatu kepada anak kita. Hasilnya memang harus dievaluasi dan dilihat sebagai ukuran untuk mengukur apakah proses kerja kita itu berprogres atau tidak, ya. Tapi kita orang tua harus bersabar bahwa proses itu, target-target itu tidak akan selamanya seperti yang kita harapkan, seperti yang kita canangkan. Apalagi mempunyai target-target, mau tampil ini, tampil itu, bisa ini, bisa itu, punya karya ini, punya karya itu. Ya, yang kemudian di share di sosmed dan seterusnya itu kan biasanya, ya, kita barangkali orang Indonesia itu tingkat narsisismenya itu lumayan tinggi. Ya, dilihat dari postingan sosmed itu yang lebih banyak memposting hal yang bersifat narsisisme dibandingkan dengan berbagi ide. Itu fenomena sosmednya orang Indonesia. Jadi dalam tanda kutip mengelola, mengerjakan anaknya itu bukan untuk diupload di sosmed, tapi merupakan bagian dari kerja kita untuk melihat hasilnya nanti pada waktunya, dan itu melihat hasilnya, memanen hasilnya itu bukan dalam jangka waktu yang pendek, itu jangka waktu yang panjang. Ya. Jadi istilahnya butuh kesabaran besar, ya, untuk melihat hasil. Selanjutnya, ini yang saya kira menjadi poin pokok dari apa yang ingin saya share dengan kita semua pada malam hari ini.
um, istilah homeschooling di judul yang tadi itu sebenarnya ini yang dimaksud ya. Ini yang dimaksud bahwa kita berharap rumah kita sendiri ini bisa menjadi sekolah pertama atau madrasah awal. Ini madrasah awal bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Arabnya itu ya madrasatul ula. Itu yang benar. Ini madrasah sudah bahasa Indonesia. Jadi pakai awal. Kalau bahasa Arab yang benar itu madrasatul ula. Nah, jadi rumah kita itu benar-benar sebagai sarana pembelajaran pertama di mana orang tua menjadi mentor dan guru pertama untuk menanamkan apa-apa yang menjadi visi pendidikan keluarga ya. Jadi, ini yang kita maksud dengan istilah homeschooling tadi itu, menjadikan rumah sebagai sekolah, kemudian orang tua sebagai guru, kemudian materi-materi yang seharusnya menjadi istilahnya materi fardu ain itu sudah dalam tanda kutip tamat di rumah sebelum belajar hal-hal yang fardu kifayah itu ke orang lain. Kenapa bisa begitu? Karena kan orang tua kan dalam tanda kutip sudah tamat juga harusnya itu hal-hal yang bersifat fardu ain ya. Jadi dia sudah tahu semua itu yang berudu, mengaji, itu harus tamat semua orang tua itu. Ya, tata cara sholat, hafalan bacaan bacaan sholat. Nah, hal begitu itulah yang mestinya dia sendiri yang mengajak maka anak-anak siapa itu Aurat ya, siapa itu Aisyah, siapa itu Khadijah, bagaimana itu Nabi Muhammad kehilangan tempat bertanya dari rumah. Jadi semua hal-hal yang mereka tanyakan sejak kecil, ya, hal-hal yang dasar. Orang tua tidak boleh kehilangan jawaban, kehabisan jawaban, ya. Sebisa mungkin dia jawab sendiri. Kalau dia tidak bisa, minta waktu kepada anaknya untuk tunggu nanti saya carikan dulu jawaban, ya. Supaya timbul trust, ya. Itu yang pertama. Pokok itu sangat pokok. Anak itu memiliki trust. Orang tua saya pintar, orang tua saya bisa mengajari saya, orang tua saya bisa perbaiki mobil-mobilanku, orang tua saya bisa membantu kerjakan ini, itu trust. Nah, jadi semua itu trust modal besar bagi para orang tua untuk menjadi seorang pendidik, menjadi seorang mentor. Baik, kemudian kembali ke judul lagi, bagaimana dengan kurikulum? Karena tadi judulnya adalah kurikulum homeschooling berbasis Islam. Nah, yang sebelum lanjut lagi ke slide berikutnya, ini yang saya juga ingin dalam tanda kutip luruskan ya, bahwa share kita malam ini tidak untuk memberikan semacam contoh prototipe sebuah kurikulum yang saya anggap ideal ya, sesuai dengan standarnya apa namanya itu Islamic School atau sekolah Islam terpadu. Bukan itu yang ingin saya sampaikan, tapi ini ada sharean yang mudah-mudahan bisa kita elaborasi sendiri bagaimana memilih formula membangun madrasah di keluarga atau di rumah. Jadi prinsipnya adalah tidak ada kurikulum yang dibilang ini kurikulum yang paling
baik, paling ideal, atau paling buruk. Maksud saya bahwa semua orang berusaha menggali dan memformulasikan kurikulum itu supaya ini menjadi kurikulum yang paling baik. Tapi semua juga itu memiliki kelemahan dan itu kekurangan masing-masing, bahkan kesesuaian dan ketidaksesuaian masing-masing tergantung dengan kebutuhan. Nah, makanya kurikulum yang paling baik itu sebenarnya dengan asumsi bahwa orang tua dan dialah yang telah menanamkan visi pendidikan keluarga. Nah, jadi semua kita mungkin di sini bagi yang belum menikah, mudah-mudahan cepat menikah, yang siap-siap menikah juga mudah-mudahan sudah siap betul-betul, bukan hanya sebagai suami istri, tapi juga sebagai orang tua dan guru, ya. Jadi sebelum ketemu pasangan, ini dulu yang dikomitmenkan. Kita ini mau berkeluarga itu, visi pendidikan keluarga itu seperti apa? Utamanya nanti visi pendidikan anak-anak. Ya, jadi bercita-cita punya keluarga itu memang harus bercita-cita punya anak. Cita-cita punya anak berarti bercita-cita jadi guru. Nah, sekarang siap nggak kita jadi guru pertama, mentor pertama dari anak-anak kita nanti yang kita lahirkan. Nah, disinilah sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kurikulum yang paling baik itu adalah kurikulum yang dipilih sendiri oleh orang tuanya, yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar keluarga, nilai-nilai pendidikan keluarga. Makanya visi dan arah pendidikan yang dibangun itu harus jelas dan disepakati ayah ibunya dan orang-orang di dalam rumah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang pakai istilah ahli. Ini bukan cuma orang, ini memang pendapat ahli. Ini pakai istilah unschooling. Tidak ada kurikulumnya. Artinya dia ingin lebih fleksibel atau ingin lebih santai. Ya, bisa jadi juga ada orang yang dalam tanda kutip sudah ahli sekali. Mungkin dia orang yang punya latar belakang pendidikan. Jadi dia mengikuti rasa ingin tahu dan ketertarikan anaknya, yang kemudian dia sudah bisa berimprovisasi, mengelola sendiri. Oh, anak saya kayaknya lebih suka ini dan bakatnya itu jadi engineer, atau tinggal di anaknya itu untuk memperkaya ilmu dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang ini. Membekali keterampilan untuk menjadi seorang ini sesuai dengan tadi itu evaluasinya, monitornya terhadap minat atau ketertarikan anak. Kemudian yang ketiga itu adalah menggabungkan berbagai macam formula atau ide kurikulum. Ya, jadi sekali lagi kita para orang tua, para mentor itu yang bagusnya aware atau paling tidaklah sadarlah tentang pentingnya pendidikan, sehingga rasa ingin tahu kita tentang dunia pendidikan, dunia parenting itu tinggi, yang kemudian dibarengi dengan keseriusan kita untuk terus mengupgrade ilmu, supaya kita nanti itu punya insight-insight baru terus. Ketika ada tawaran kurikulum, kita tidak langsung ambil comot. Begitupun kalau yang kita tidak suka, kita tidak langsung dibuang. Pelajari saja semuanya, karena namanya sekali lagi homeschooling, kurikulum itu bisa sangat fleksibel. Ya, jangankan kita para orang tua, pemerintah pun itu ya berapa kali lah istilahnya ganti kurikulum, karena setiap menteri, setiap negara kita, tantangan ekonomi kita, kurikulum itu dirubah-rubah terus, ya, rubah lagi, sesuaikan ini, sesuaikan itu. Jadi sekali lagi soal kurikulum, kita lapor orang tua yang
penting untuk meramu dengan berbagai macam pendekatan seperti ini. Kalau saya sih yang pertama kita harus tanamkan dulu yang ini yang pertama. Kita membangun visi pendidikan, menanamkan prinsip-prinsip dan nilai yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak kita itu supaya istilahnya lebih sesuai dan lebih kompatibel, ya, lebih kompatibel antara kemauan atau harapan dan kemampuan kita, ya, harapan dan kemampuan kita. Baik, ini sedikit materi saja dari elaborasi dari berbagai materi tentang itu dasar-dasar yang sudah harus ditanamkan kepada anak-anak kita sejak dini sebagai modal atau persiapan asas fondasi untuk membangun kepribadian, ya. Model-model atau ke aspek-aspek pendidikan atau tarbiyah, ya. Nah, jadi yang pertama jangan dilupakan itu soal fisik, ya. Jadi atau di sekolah kita dulu namanya penjas, pendidikan jasmani. Tapi yang saya maksud sini jasadi itu bukan penjas seperti yang dulu kita diajari di sekolah. Karena di sekolah dulu kita diajari ya berbagai macam, termasuk menghafal luasan lapangan bola, ukuran-ukuran beratnya itu bola basket, aduh, itu penjas. Nah, jadi tarbiyah jasadi itu bagian dari hal yang hal yang pokok menurut saya, sehingga dia wajib, bukan ekskul kayak di sekolah dulu itu. Olahraga itu bagian dari ekskul. Nah, ini bukan olahraga, ya. Jadi tarbiyah jasadi itu bukan berarti olahraga, olah fisik mungkin lebih tepatnya. Kemudian akliyah, ya mungkin orang bahasanya sekarang kognitif atau sakofah barangkali, ya. Kemudian tarbiyah ruhiyah atau bahasanya orang mental spiritual sekarang, ya. Ruhiyah dan nafsu itu mental spiritual sebagai fondasi pendidikan. Itu 3 aspek yang perlu dibangun sehingga nanti kita akan melahirkan beberapa istilahnya materi-materi pendidikan itu yang menginduk kepada tiga pohon atau 3 kepala ini, ya. Nah, ini sekedar contoh, bisa kita tambahkan atau bisa kita sesuaikan dengan perkembangan wawasan dan pertimbangan kita dalam menyusun program atau target-target yang ingin kita dapatkan, kita ingin raih dalam pembinaan ataukah pendidikan fisik, ya, tarbiyah jasadi. Jadi para orang tua silakan nanti elaborasi sendiri. Saya ingin mengantarkan saja contoh-contoh dan beberapa poin-poin yang bisa menjadi pertimbangan kita semua, ya. Jadi soal makan bukan sekedar halal sehat, tapi dia ya istilah kita halal dan thayyib, ya, halal sehat bergizi teratur, pokoknya mengikutilah istilahnya hasanah keilmuannya ahli-ahli di bidang gizi dan seterusnya, supaya kita dari sisi asupan dan konsumsi makan minumnya itu ideal, ya, terpenuhi. Kemudian dia harus istirahat yang cukup dan teratur, tidur siangnya diperhatikan kapan lelahnya dan seterusnya. Kemudian dia harus banyak bergerak, melatih ini, khususnya anak-anak kecil itu yang perkembangan sel-selnya itu belum terlalu matang dan masih terus berkembang, itu harus utamanya sel otak. Makanya di yang poin keempat ini, stimulasi motorik halus dan kasarnya itu memang dia harus sering dilatih. Jadi anak-anak itu memang kita harus stimulasi supaya terus bergerak, mencoba, tidak banyak diam atau
tidak banyak disuruh diam. Karena orang tua kalau sudah terlalu capek, apalagi anaknya sangat aktif, memanjat-manjat dan seterusnya, orang tuanya tidak punya waktu untuk mengikuti, ya apa boleh buat, suruh saya diam. Ya, padahal bergerak itu bagian dari stimulasi, dan biasanya kalau mereka bergerak sendiri itu berarti sudah ada inisiatif pribadi, orang tua tinggal menuntun atau mengarahkan supaya tidak jatuh kepada hal-hal yang berbahaya. Kemudian berikutnya, ini contoh melihat perkembangan fisik yang mengikuti standar-standar orang-orang kesehatan, yang setiap waktu berkali itu diminta di puskesmas diperiksakan, ya, diukur beratnya, tingginya, lingkar kepalanya dari waktu ke waktu supaya dilihat apakah ini pertumbuhannya normal tidak normal. Kemudian termasuk poin penting yang saya rasa perlu diperhatikan dalam pembinaan fisik atau terbiasa itu adalah mengelola sifat jinsiah. Sifat jinsiah itu apa istilah kita itu? Sexuality barangkali. Bukan seksualitas. Ya, pokoknya itulah. Maksudnya adalah para orang tua itu sudah harus mengarahkan dan mengelola itu istilahnya itu karakter fisik laki-laki dan perempuan itu secara berbeda. Jadi biarkan memang anak laki-laki itu tumbuh dengan otot yang kekar, suara yang tegas. Perempuan suara lembut, ya, tidak tertawa terbahak-bahak. Kemudian ya jalannya seperti jalan perempuan. Jalannya laki-laki, ya jangan ikut jalannya anak perempuan. Nah, orang tua cara ngomong dan cara bertindaknya emang harus membedakan. Jadi kalau bapak panggil anak perempuannya Aisyah atau Yuli, wajar. Tapi kalau Rudi, itu enggak wajar itu. Tegas-tegaslah sedikit kalau bapak panggilannya laki-laki. Gebong sekali, gebong memeng. Jadi kalau apalagi kalau dia suaranya mendayu, itu perlu digas-gas sedikit. Kalau laki-laki lambat dan seterusnya. Ya. Itu maksud saya contoh-contoh bagaimana mengelola sifat-sifat jinsiah itu supaya nanti secara fisik ini memang laki-laki tumbuh sesuai dengan seperti anak laki-laki, ya. Perempuan itu cara ngomongnya, cara jalannya, cara berpakaian, cara bergaulnya nanti memang seperti anak perempuan. Tampilan rambutnya dan seterusnya itu sejak awal diperkenalkan dan itu dibentuk, ya. Kemudian ini juga contoh saja, ya. Itu sangat banyak sebenarnya, cuma ya tidak muat kalau mau disebut semua. Ini kita bisa modifikasi sendiri sesuai dengan kebutuhan dan harapan-harapan kita. Kita sendiri para orang tua yang pasang target akliyah atau kognitif, ya. Kita bisa tambahkan bukan hanya juz amma tapi sampai juz 5 sampai juz 10. Sesuai kita kurangi sesuai dengan perkembangan usia dan kemampuan anak-anak kita. Dan juga terlalu dibebani, pokoknya sesuai dengan apa yang mereka senangi. Tapi orang tua tetap harus punya panduan, punya target supaya mereka punya panduan. Oh ya, sekian bulan nambah berapa surah dan seterusnya, nambah berapa hadis, doa rutin dan seterusnya. Nah, ini yang saya sebutkan di sini 1 sampai 10 ini contoh saja untuk anak-anak yang usianya mungkin sekitar 5 atau 6 tahun. Ya. Secara sederhana ini yang dia sudah perlu dia tahu, ya. Contoh. Nah, jadi target hafalannya itu tergantung dari kita dan seterusnya. Nah, contoh hafal nama bulan Hijriah itu contoh. Kalau belum hafal juga baru sampai 6 enggak apa-apa. Ya.
paham tata cara bersuci dan seterusnya. Pakai standar orang balik atau orang yang sudah sekolah kalau anak-anak. Jadi ini soal target kognitif itu disesuaikan dengan perkembangan usia yang nanti kita bisa lihat di panduannya di kurikulum yang lebih baku ataukah yang sudah sistematik. Itu di Kemendikbud itu juga ada, di Dirjen PAUD itu ada semua itu kalau kita mau mengacu itu. Nah itu lanjutan. Sekarang anak TK, anak PAUD itu usia 5-6 tahun sebelum masuk SD itu sudah banyak bisa membaca menulis, menghitung sederhana, tahu nilai uang, ya. Jadi apa namanya itu mengenal profesi dan seterusnya. Nah, yang terakhir ini sekarang kita zamannya zaman teknologi, jadi anak-anak itu sejak awal memang kan sudah akrab. Para orang tua kan susah tidak kasih HP anaknya, itu mereka tahu namanya video ini, namanya game ini, seterusnya itu. Produk-produk digital multimedia itu sudah mereka kenal ya secara sederhana tentu ya. Fungsi utamanya untuk komunikasi dan belajar. Nah, itu dia. Kan baik, ini sekali lagi contoh ya soal mental spiritual. Ini sekali lagi soal beginian, ini soal ya dalam tanda kutip soal yang gaib-gaib, yang butuh pemahaman dan elaborasi mendalam, yang anak-anak sendiri tentu akan belum sampai sebagaimana pemahaman orang dewasa. Jadi boleh dikatakan kalau anak-anak balita, anak 5 tahun, 6 tahun itu ke bawah, soal rukun iman, rukun Islam itu boleh dikatakan itu indoktrinasi. Ya. Tidak usah penjelasannya panjang-panjang, karena ini sekali lagi doktrin itu, dogma itu kan sesuatu yang diterima saja, akan mereka terima saja. Meskipun tidak dianalisa. Terimanya dari mana? Orang yang mereka percayai. Nah, sekali lagi ini soal trust. Jadi salah satu sekali lagi trust itu timbul oleh anak-anak kepada orang yang dalam tanda kutip mampu menjawab semua apa yang dia ingin tahu. Jadi jawab saja, tapi jangan jawab asal-asalan. Jadi kalau misalnya anak-anak bertanya, kenapa manusia bisa bicara, kucing tidak bisa? Nah, jawabannya harus benar. Kalau orang tua kasih jawabannya harus benar. Dan anak itu akan percaya. Jadi jangan dikasih jawaban yang mengada-ngada. Ya. Jadi saya kira banyak buku yang bisa menjawab hal-hal seperti itu. Manusia itu punya lidah dan seterusnya, punya sel di otak yang mengatur yang namanya bagian bicara. Kucing itu hanya punya rongga mulut yang terbatas, tidak punya pita suara, tapi hanya bisa mengeluarkan bunyi dan seterusnya, dan seterusnya. Mungkin anak-anak itu cuma oh begitu, tapi mereka akan ingat. Ya, cukup sampai di situ. Kalau mereka sudah cukup sampai situ. Ya, Allah itu di mana? Apa Tuhan dengar kalau kita berdoa? Jawabnya jawab yang benar, yang serius. Orang tua harus menjawab yang serius, yang begini, jangan ngada-ngada. Ya. Jadi hal-hal yang gaib sekali lagi yang mungkin dalam imajinasi anak sekalipun belum terbayang. Tapi kalau ditanyakan, jawab apa adanya. Orang tua harus menjawab apa adanya. Sekali lagi, ini dogma mungkin. Ya, wajar. Sekali lagi, anak yang belum bisa menganalisa hal-hal yang bersifat gaib, sekali lagi, indoktrinasi. Ini perkara iman, soalnya mau dijelaskan bagaimana juga akan susah. Ya. Nah, sama kalau
Anak-anak bertanya tentang berapa hal, kenapa tentang syariat, kenapa kita harus ini, kenapa kita harus itu. Orang tua tinggal sebutkan, ini dalam Al-Quran bilangnya begitu, itu ada hadis Nabi, ucapan Nabi itu bilangnya begini, 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 begini. Ya, makan pakai tangan kanan dan seterusnya. Kalau kita berdoa, doa kita pasti dijawab dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an bilang begitu. Pertanyaan berikutnya, kenapa kalau Al-Qur'an bilang begitu kita percaya dan kita ikuti? Jawab yang benar, jawab apa adanya. Ya, Al-Qur'an itu firman Allah. Nanti kalau dia tanya lagi, apa itu firman Allah? Jawab lagi apa adanya sampai dia tidak bertanya lagi. Jadi sekali lagi, pokoknya orang tua itu di hadapan anak-anaknya itu tidak boleh mati kutu. Ya, sekali lagi tidak boleh mati kutu. Termasuk apalagi ya dalam hal-hal yang tadi itu bersifat prinsip. Nah, tauhid yang menjadi fardu ain, menjadi pengetahuan fardu ain, ya, menjadi pengetahuan fardu, hukum-hukum fikih yang menjadi fardu ain. Ya, yang penting yang poin 10 gemar berbuat kebaikan itu takut berbuat dosa itu harus sudah disampaikan alasannya. Pahala dosa, pahala dosa, surga neraka. Kalau mereka bertanya, jawab semua sampai mereka tidak bertanya lagi. Ya. Mau diapakan orang dalam surga, diapakan orang dalam neraka, orang tua harus jawab tentu dengan jawaban yang benar. Ya, biar mereka diam dulu kalau mereka belum bisa ini. Kalau mereka masih bertanya, berarti rasa ingin tahunya masih ada. Ya, jawab saja semua. Baik. Nah ini sekali lagi hal yang saya anggap bagian dari indoktrinasi, tapi ini bagian dari behavior, sikap, ya, penanaman sikap, adab dan akhlak, ya. Jadi silakan dibaca sendiri. Saya hanya ingin mereview ayat yang sering atau surah yang sering dikutip oleh para mubalik atau para guru, para dosen ketika berbicara tentang pendidikan anak. Yang paling populer itu kan surah Luqman, ya, yang selalu dijadikan rujukan, contoh ketika orang bikin skripsi tentang pendidikan anak, ya. Misalkan kita ambil contoh ayatnya, wa ya, surah Luqman ayat keberapa itu? Wa atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah, ya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Ya, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jadi ingatlah ketika kami memberikan hikmah kepada Luqman. Bersyukur kepada Allah. Ya. Dan barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur atas dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Jadi ceritanya dulu di sirah sahabat, di kisah tentang Luqman itu bisa dibaca di buku-buku yang menceritakan kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Jadi Luqman Qadhan itu dulunya adalah seorang budak yang kemudian dalam karirnya pernah menjadi qadi. Dia orang Bani Israel. Kemudian orang bertanya, Luqman, Anda dulu seorang budak, tapi sekarang bisa jadi qadi. Kenapa bisa? Luqman menjawab, ya saya diberi hikmah. Alhamdulillah Allah memberikan saya hikmah. Ya. Ya, hikmah itu berbagai macam tafsiran. Tapi kemudian orang tanya, apa yang kamu lakukan, apa yang perbuatan amalanmu sehingga Allah memberikan kamu hikmah? Dia bilang, saya selalu
menjaga amanah. Kemudian saya selalu berlaku jujur, tidak bohong. Kemudian saya tidak banyak bicara, tidak banyak turut campur dalam urusan-urusan yang bukan urusan saya. Ya. Jadi itu saja katanya yang dijaga oleh Luqman, menjaga amanah, kemudian selalu bersikap jujur, kemudian tidak banyak bicara dalam urusan-urusan yang bukan urusannya. Alhamdulillah. Itu yang dia syukuri. Ya, jadi hal pertama yang diajarkan oleh Luqman itu sebenarnya adalah prinsip-prinsip tauhid. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya, bagaimana caranya mendidik? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Nah, jadi kata Luqman itu, wahai anakku, jangan mensekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu adalah kezolim. Prinsip pertama ditanamkan Luqman kepada itu adalah prinsip tauhid. Ya. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal pertama hal pokok yang perlu kita tanamkan dari rumah itu adalah prinsip tauhid, prinsip keimanan. Jadi memperkenalkan Allah, memperkenalkan sifat-sifatnya, dan tahu bahwa mengetahui bahwa Allah adalah pencipta, pemberi rezeki dan seterusnya, dan kita harus bersyukur atas semua itu. Kemudian hal lain yang diajarkan Luqman kepada anaknya, wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ya, kami mewasiatkan kepada manusia agar menghargai, menghormati ibu bapaknya, ibunya, ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Yang dimana ibunya itu mengandungnya dalam keadaan lemah, yang sangat lemah, bertambah-tambah. Itu ya. Jadi banyak hal yang diajarkan oleh Luqman di surah Luqman itu kepada anaknya. Dan itu yang pertama adalah tauhid. Kemudian yang kedua itu adalah lanjutan ayatnya tadi, la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim wal insana biwalidayhi hamalatu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amani, dan seterusnya. Kemudian Luqman menceritakan tentang wala tamshi fil ardi maraha, mengajarkan, menasihati anaknya, jangan berjalan di muka bumi ini dengan sombong, ya. Kemudian innaka lan tahlikal arda walan tablugal jibala tula. Kamu tidak akan mampu menembus bumi dan juga tidak akan menyamai tingginya gunung. Artinya, itu manusia itu kecil. Oh iya, wala tusair haddaka linnas. Jangan menyombongkan diri di hadapan manusia. Kemudian nasihatnya yang lain, waqsid fi masyika. Sederhanakan dirimu dalam berjalan. Waqtud bin sautik, rendahkan suaramu. Ya. Kalau Prof. Resyab itu menjelaskan, waqsid fi masyika itu artinya tengah-tengah, moderat. Kalau jalan itu moderat, tidak terlalu mendongak, artinya angkuh, juga tidak terlalu nunduk atau terlalu inferior. Jadi biasa-biasa saja sebagai manusia, tidak ada yang perlu disembah-sembah atau dikultuskan, dan kita juga tidak terlalu merendahkan diri di hadapan orang lain, tapi sederhana, pertengahan. Waqdud min saut, rendahkan suaramu, lembutkan suaramu.
Ya, fa inna angkaral aswati la sautul hamir. Sungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai yang meringkik. Meringkik. Jadi suaranya tidak bagus, mengagetkan dan tidak indah. Nah, ini soal apa? Soal adab, soal akhlak, terutama kepada orang tua. Itu dulu. Jadi setelah mengingatkan tentang syirik sebagai kezaliman yang besar, Luqman mengajarkan tentang adab. Ingat penderitaan ibumu ketika mengandungmu, melahirkanmu dan menyapihmu selama 2 tahun. Seterusnya. Baru akhlak kepada sesama manusia dan seterusnya. Jadi ini persoalan yang sangat prinsip bagi seorang Muslim, kita para orang tua itu untuk memperkenalkan sejak awal adab-adab terhadap Allah, terhadap orang tua, terhadap temannya, terhadap gurunya, terhadap orang lain dan seterusnya, supaya tadi itu tidak sombong, tidak keras bicaranya, ya, bersikap sederhana, ya, menghargai orang lain dan seterusnya. Ya, ini contoh yang bisa kita tambahkan, kita bisa elaborasi berikutnya untuk memperkaya hal-hal yang mungkin sangat terbatas kita cantumkan pada malam hari ini. Nah, itu saya kira poin-poinnya, ya, yang tadi itu tarbiyah jasadiyah, tarbiyah akliyah, kemudian ruhiyah dan nafsiyah, penanaman akhlak. Silakan kita Bapak dan Ibu sekalian breakdown sendiri. Ini hanya sekedar contoh, buatlah catatan seperti ini. Kecuali kalau kita mungkin mau mengambil istilah tadi itu unschooling, yang barangkali semuanya berjalan lebih santai dan alami, natural. Karena mungkin kita orang tua itu sudah dalam tanda kutip hafal di luar kepala itu bagaimana pola sehari-hari itu akan terbangun dengan aktivitas rutin kita itu yang istilahnya diarahkan atau punya target sendiri. Ini contoh saja, dan bagusnya kalau kita misalkan bisa membaca buku-buku yang terkait dengan sunnah Rasul sehari-hari. Ada beberapa referensi yang pernah saya lihat. Ada yang mencantumkan bahasa amalan-amalan Rasulullah sehari-hari, ada yang mencantumkan jumlah, misalkan 50, ada yang 300 lebih, ya. 300 amalan Rasul sehari-hari. Sehingga nanti kita bisa menyesuaikan bahwa pola kehidupan keseharian kita sebagai seorang muslim itu memang mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul, supaya targetnya itu ya bisa mendekati lah apa yang seharusnya menjadi target ideal seorang muslim, ya. Seperti kita istilah qailula itu kan itu merupakan kebiasaan Nabi yang barangkali kita sekarang itu akan kita anggap mubazir. Masa tidur-tidur lagi sebelum sholat zuhur? Pendek sekali waktunya, itu mengurangi produktivitas sebagai orang yang kerja di kantor atau di pabrik. Ambil waktu lagi. Nanti kalau tertidur sedikit, tidur betulan sampai jam 1. Nah, saya kira ini kalau kita mau bangun membiasakan itu bisa. Itu kan tergantung kebiasaan saja. Ya. Mau dihidupkan, bisa. Dirutinkan, ya kita butuh perhatian. Kalau butuh bantuan, mungkin butuh bantuan pihak lain supaya kontinuitasnya terjaga. Ini sekedar contoh yang saya sendiri enggak sambung sampai hari Sabtu, silakan bisa kita tambahkan sendiri. Nah, persoalan berikutnya itu adalah how to deliver. How to deliver itu maksudnya bagaimana materi-materi itu bisa kita sampaikan, bisa kita talakikan, atau boleh kita cangkokkan, kita tanamkan kepada anak-anak kita. Itu maksudnya, maksud saya itu bahasan lain. Di akhir ini slide terakhir, ya. Jadi di slide ini saya ingin mengingatkan atau pendidikan itu, bagi saya itu tiga aspek yang perlu kita miliki.
pertama soal motivasi, ya. Kenapa kita mendidik dan mengarahkan anak kita seperti ini? Motivasinya, alasannya kita. Jangan terlalu umum ya, mencari ridha Allah, ingin menjadikan mereka generasi muslim, itu terlalu umum. Motivasi kita harus spesifik. Saya ingin anak saya jadi begini-begini supaya beda dengan begini, karena begini. Motivasinya kita lurus. Kemudian soal mental. Itu maksudnya kesiapan kita. Sabar, tekun, tidak adalah berburu ilmu, mau mengikuti perkembangan dan mengevaluasi perkembangan anak kita tuh hari ke hari, minggu ke minggu. Ya, butuh ketelatenan, itu soal mental. Sama dengan orang berbisnis, itu soal mental, soal jujur, tekun dan seterusnya. Siap untung, siap rugi. Sama dengan orang tua. Ya. Tidak ada sih yang berharap gagal, tapi jangan terlalu berharap akan sempurna hasilnya sesuai dengan harapan. Itu kita harus namanya berproses. Dan sekali lagi butuh mental besar untuk menjadi seorang pendidik. Jangan sampai kita seperti kebanyakan banyak orang sekarang ketika mengeluh di sosmed tentang susahnya orang anak-anak belajar daring. Mengeluhnya di Facebook. Ya. Nah, itu soal mental. Bagi saya cari solusi lah. Kalau memang ini tidak usah terlalu berharap sama Pak Menteri. Kalau memang persoalannya begitu, carilah teman-teman yang bisa membantu, sesama orang tua, sesama bapak dan ibu yang mungkin punya pengalaman lebih, ya, mengajar anak di rumah. Kemudian motif mental sama skill. Saya how to deliver itu bagian kali tidak akan atau tidak sempat untuk men-share kepada Bapak Ibu sekalian soal skill, karena ini juga banyak sekali teorinya skill, ya. Tapi menurut saya di antara ketiga hal itu motif dan mental yang paling pokok dan paling pertama kita harus miliki. Skill itu menurut saya ini hal yang paling gampang dipelajari, paling gampang didapat. Karena kalau kita punya skill mumpuni tapi kita tidak, motifnya salah, mental kita tidak kuat, berhenti juga di tengah. Sama orang jualan kira-kira begitu. Jadi pengusaha itu sebenarnya itu yang dibutuhkan paling besar itu motivasi sama mental. Skill itu bisa dipelajari di mana-mana. Mencari berbagai macam kurikulum homeschooling di internet itu ada semua. Saya kira itu dulu ya yang bisa saya share pada kesempatan malam hari ini. Kalau masih ada waktu dan ada yang ingin kita share atau ada feedback, saya terserah moderator atau host saja ya. Oh iya. Tapi jangan juga terlalu malam, kita semua masih mengantuk. Oh iya. Oke, baik. Silakan Saudara Tarmizi, Bapak Tarmizi. Oh iya, terima kasih atas penyampaian materinya. Nah, ini masih ada sekitar setengah jam kira-kira, Ustaz. Apa masih punya waktu, nggih? Ya, silakan. Ya, Ustaz. Mungkin nanti ada Bapak dan Ibu yang mau bertanya, silakan nanti ditulis di kolom chat. Nanti saya bacakan juga. Kalau yang pertama mungkin Ustaz, ini kira-kira materinya nanti bisa di-share tidak ya? Bisa. Oh iya. Bisa. Insya Allah nanti kami akan kirim di grup ada grupnya ya. Oh iya, Ustaz. Belum saya kasih masuk, nggih. Nanti saya kasih masuk, Ustaz. Terus ada pertanyaan dari Hijrawati.
Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, rekomendasi buku yang memuat tentang ilmu parenting, utamanya terkait 3 target tarbiyah di materi tadi. Kira-kira di mana Ustaz ya referensinya kira-kira supaya bisa dibaca? Saya ditanya buku. Kalau saya ditanya buku, aduh baca semua saja. Tapi salah satu yang saya rekomendasikan, kalau mau saya yang ditanya ya, yang saya sudah baca sebagian isinya, itu yang prophetic parenting yang warna hijau itu, saya lupa penulisnya. Bukan, orang Arab penulisnya itu. Kemudian bukunya Nasih Ulwan. Apa itu? Tarbiyatul Aulad. Tarbiyatul Aulad. Terjemahannya di bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia itu pendidikan dalam Islam. Oh iya. Nah, itu tadi ada 2 ya, Ustaz ya. Tarbiyatul Aulad. Saya ingat penerbitnya yang satu tadi itu prophetic parenting, itu penerbitnya Proyomedia. Kalau yang Tarbiyatul Aulad edisi Indonesianya itu terjemahannya diterbitkan sama Insan Kamil. Kira-kira ada di ini, Ustaz. Di apa? Di toko bukunya Ustaz. Mana di toko buku banyak. Hah? Kalau di toko bukunya Ustaz ada tidak? Aduh, saya lupa, tapi yang jelas yang Insan Kamil itu ada. Yang satu saya lupa apa ada tuh stoknya. Tapi di sini bukan jualannya, ini kita berbagi ilmu di sini. Tidak, Ustaz. Sekedar bertanya, Ustaz. Oh iya. Apa ada yang lain lagi yang mau, kalaupun agak kesulitan buat nulis, bisa langsung inilah dipakai suara kalau mau pakai tulis. Yang di chat tadi saya dulu satu-satu kalau ada yang chat tadi. Sejauh ini belum ada lagi nih. Kalau ada yang mau pakai voice saja. Saya, Ustaz. Ya, Kak Kay, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustaz. Ini kan yang maksudnya yang tadi gambarannya itu kan saya dapatkan baru sekarang. Nah, bagaimana kalau misalnya kita sudah punya anak yang sudah besar, usianya sudah balik, dan dia tidak mendapatkan itu semua. Jadi sering terjadi ada miskomunikasi. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, saya menemukan seorang teman saya, jadi dia itu sangat sangat sempurna dalam mungkin karena hidupnya sudah teratur, jadi ketika sesuatu itu di luar kendali dia sangat emosi begitu, Ustaz. Misalnya kayak anaknya rumahnya kotor, sedangkan kita paham kalau punya anak kecil kan pasti rumahnya kotor. Nah, ketika masa-masa ART-nya pulang, dia itu sangat stres gitu, Ustadz. Itu bagaimana ya, Ustadz ya? Menyampaikan itu ngeri banget, Ustadz. Marah-marah terus kalau rumahnya kotor itu bagaimana ya, Ustadz ya? Bagaimana gitu? Kayak begitu, Ustadz. Sedangkan ya kita paham ada anak-anak seperti itu, Ustadz. Kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum. Nah, gimana tuh, Ustadz? Oke, baik. Sudah ya? Itu dulu, Ustadz, mungkin. Atau mau dibaca yang lain lagi? Itu dulu, satu-satu dulu, karena nanti saya kelewat, ada yang lupa. Nanti ini saya catatnya juga, catat sedikit saja.
Pertama, anak yang sudah terlanjur balik, dasar-dasar yang tadi itu dia belum dapat, ya kasih dapat. Ya. Jadi sudah balik belum tahu mengaji, ya harus sekali lagi tadi termasuk fardu ain. Itu sudah harus tamat, ya. Kemudian kebiasaan lain yang istilah kita barangkali sunnah, itu memang harus dimulai, dibiasakan kalau itu adalah penanaman. Kemudian diajarkan kalau itu adalah hal yang bersifat teoritis atau pemahaman. Jadi tidak boleh istilahnya terlewat. Jadi seorang muslim apa yang harus dia tahu, harus dia pelajari. Ya, apa yang dia tahu harus dia pelajari. Terutama hal-hal tadi itu yang wajib. Sebenarnya kalau mau ini harus lebih spesifik, misalnya tadi itu apa yang dia telah lewatkan. Nah, biasanya kan orang tua itu terlambat ngeh kalau anaknya ternyata sudah puber, ya. Nanti setelah ada gejala-gejala lain-lain dari anak laki-lakinya, baru dia kasak kusuk, baca buku, baca internet, tanya orang, dan sungkan membicarakan hal-hal tertentu terkait seksualitas itu kepada anaknya. Nah, itu berarti lewat betul itu kalau begitu. Ya, lewat betul. Jadi hal-hal yang terkait dengan problem pubertas itu harus dibicarakan sama anak, harus disampaikan sama itu sebelum mereka balik. Jadi ada memang masa-masa pendidikan prabalik itu sebelum selain mengetahui hal-hal yang sudah menjadi kewajibannya ketika menjadi mukallaf terkait dengan kecenderungan perkembangan fisik, perkembangan fisik dan kecenderungan psikologis yang nanti kalau puber itu sudah harus didiskusikan secara terbuka dan nyaman. Kalau sekarang lewat, belajarlah. Remaja itu komunikasinya sudah lain dengan anak-anak yang masih usia 10 ke bawah. Ya, jadi sekali lagi hal-hal yang sangat prinsip jangan dilewatkan. Kalau sudah terlanjur lewat, putus-putus. Ajarkan kembali tentu di yang perkembangan usia. Nah, orang yang mungkin lebih bisa itu sangat ideal, ya, sangat ideal. Suara saya bagus, Tarmizi? Jelas. Sudah bagus, Tad. Mungkin gara-gara videonya. Oke, jadi ya kalau misalkan ada orang yang pembersih gitu ya, suka bersih, sedikit kotor saja itu sangat terganggu. Itu level sangat terganggu itu ya, psikologis ya, itu kadar orang beda-beda. Ya. Jadi ada yang tidak rapi sedikit, tidak simetris saja itu cara menumpuk buku itu sudah stres, sudah marah-marah. Ada orang yang biar tergeletak saja di meja itu, maksudnya hanya tidak kembali ke tempatnya itu biasa saja. Yang penting tidak terhambur di lantai, terhambur di lantai. Kalau masih terhambur di meja dia masih tolerir, itu kadar orang. Ya, tapi kalau
levelnya dalam tanda kutip mengganggu, hal yang sederhana saja itu menimbulkan persoalan, sampai teriak-teriak dan seterusnya ngomel. Ya bisa jadi itu adalah disorder. Ini harus dianalisa atau didiagnosa barangkali. Karena itu mungkin terkait dengan sesuatu yang over. Sesuatu yang over itu bisa secara psikologis mungkin terkategori disorder. Bisa jadi dia orang yang sangat obsesif, kompulsif, ya, sangat pembersih, pegang sedikit cuci tangan lagi, gara-gara ini sama corona, pegang ini cuci tangan lagi, seterusnya ada apanya jatuh di lantai marah-marah, berhamburan, sapunya tidak bersih marah-marah, dan seterusnya. Bisa jadi obsesif. Mungkin, ya mungkin. Tapi sekali lagi itu bagian dari kebiasaan. Merubah kebiasaan itu dengan kebiasaan baru. Kalau agak over ya mungkin perlu terapi lebih khusus, lebih intens. Seperti orang bilang marah biasa, tapi kalau terlalu sering marah juga tidak bagus. Itu butuh terapi. Ya. Bersih itu bagus, tapi ada orang yang terlalu sangat takut kotor itu sampai dan seterusnya itu gampang stres. Kalau rumahnya kotor itu ya mungkin juga butuh terapi khusus. Jadi barangkali mungkin bisa ditanyakan hal itunya ya. Kasuistiknya itu di sesi-sesi berikutnya barangkali, karena saya kira Pak Tarmizi sudah menyiapkan sesi lanjutan dari ini ya, tema-tema apalagi berikutnya nanti. Nanti bicara tentang seni berbicara dengan anak. Iya, oke, baik. Mungkin itu bisa bagian dari itu ya. Nah ini Ustaz. Jadi itu dulu saya sampaikan ke Ibu Kika. Ibu Kika tadi ya. Iya. Baik. Sedikit. Nanti kalau mau ini barangkali pekan-pekan depannya nanti ditanyakan ulang atau diingatkan untuk dijawab lebih spesifik. Mungkin itu bisa dijawab sama istrinya Ustadz Rahmat ya, Kak Tris nanti. Kalau misalnya mau lebih spesifik lagi. Nah kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Ustadz. Dari Bu Indayani. Jadi Bu Indayani ini punya anak usianya 4 tahun. Dia sering bertanya kenapa bulan ngikutin kita terus. Nah kemana-kemana. Mengikuti kita terus. Kemana-mana selalu ngikut gitu. Nah saya Bu Indah itu berusaha untuk menjelaskan kepada anaknya, bahkan menjelaskan segala macam dengan menggunakan teori rotasi bumi lah. Nah kemudian anaknya Ibu Indah ini masih terus bertanya. Nah setiap melihat bulan gitu, jadi setiap melihat bulan tetap bertanya terus kenapa bulannya ngikutin kita terus. Nah apakah ini petanda kalau Ibu Indah itu katanya tidak serius atau si anak ini tidak bisa memahami atau gimana itu? Ya intinya dia belum puas, belum menangkap dengan jawaban yang kita berikan. Ya. Jadi kenapa berpikir bulan mengikuti? Itu kan terkait dengan apa? Cara pandang atau sudut pandang visual. Saya ke sini ada di atas, saya ke sini ada lagi di atas. Ya. Jadi itu terkait dengan imajinasinya tentang ruang. Ya, imajinasi tentang ruang, tentang besar kecilnya benda dan seterusnya. Jadi kalau saya memberi jawaban, anak saya juga sering saya gendong kalau malam misalkan ke masjid dan pulangnya itu habis maghrib, tanyanya begitu. Kalau saya jawabnya, bulan itu terlalu besar ya untuk kita lihat di atas. Jadi kalau kita lihat di sini karena besarnya dia akan kelihatan. Kita lihat di sana lagi, dia akan ada juga di situ. Dan itu bulan memang bergerak mengikuti
mengikuti bumi. Jadi barangkali istilah rotasi revolusi itu belum masuk di ininya, tapi kalau kita mengatakan bergerak mengikuti bumi yang juga berputar mungkin lebih dapat. Tapi usia 4 tahun, kalau menurut saya, pengalaman saya, usia 4 tahun, belum semua anak bisa membayangkan tentang pergerakan benda langit yang saling terkait. Bulan bergerak mengikuti matahari. Tapi anak saya yang belum sampai 3 tahun itu sudah berhenti bertanya ketika saya bilang, itu bulan terlalu besar, nak. Kalau kita lihat, terlalu besar itu di atas. Kalau kita di sini kelihatan, di sana juga kelihatan, karena itu bulan besar sekali. Cukup. Nah, jadi kalau seandainya masih ada lanjutan jawab pertanyaannya, kita berusaha mencari jawaban yang logis sekali. Logis menurut kita ya. Dan membuat anak itu, saya kira ini bagian dari how to deliver, memilih diksi. Jadi saya tidak ingin mengajari kita untuk hal ini karena saya juga bukan ahlinya, tapi saya hanya ingin men-share bahwa disitulah kita para orang tua tertantang untuk mengukur tingkat intelektualitas dan kemampuan analisa anak kita masing-masing. Dan saya kira itulah yang menyenangkan dari menjadi guru dari anak-anak yang kritis. Saya lebih senang anak-anak yang kritis, punya rasa ingin tahu tinggi dibandingkan dengan anak-anak yang pendiam dan seolah-olah itu tidak peduli dengan apa yang dia lihat. Ada buku bagus, saya tidak jualan lagi, tapi saya sebutkan saja judul bukunya. Ada buku judulnya itu diterbitkan oleh divisi anak-anaknya Pustaka Al-Kautsar itu. My First Why, judulnya itu. My First Why. Lebih 100 pertanyaan anak-anak tentang hal-hal di seputar kita, mulai dari tentang Allah, tentang alam, dan seterusnya. Ya, judul bukunya itu My First Why. Tapi saya pernah mendapatkan buku yang judulnya juga Why, tapi itu diterbitkan sama Kompas Gramedia. Tapi itu terjemahan dari buku dari Barat. Dan saya anggap beberapa konten itu sangat berbahaya untuk kita sebagai seorang Muslim. Mungkin untuk yang sains, pure science, engineering, itu tidak apa-apa. Tapi kalau masuk dalam aspek sakofah, ya sangat tidak bagus menurut saya. Mulai dari visual sampai konten narasinya itu saya tidak suka yang terbitan Kompas Gramedia. Saya lebih yang suka itu yang My First Why, itu yang terbitannya Al-Kautsar Kids, kalau saya tidak salah, Al-Kautsar Kids namanya. Ya. Baik. Saya kira itu contoh tadi itu. Jadi usia 4 tahun memang istilahnya kecerdasan spasialnya belum terbentuk. Ya, belum terbentuk. Belum cukup terbentuk. Dan itu tetap, kalau saya tetap di orang tua tetap stimulasi kemampuan penguasaan ruang besar kecil, bentuk-bentuk dan seterusnya, bentuk dan gerak kinestetik. Baik, saya kira itu ya. Semoga bisa ditangkap ya sama ibunya. Nah, ini ada lagi, Ustaz. Oh, kayaknya bakalan banyak ini. Mungkin singkat-singkat saja, Ustaz. Atau diperpadat. Dari Sukmawoto, Bu Sukmawoto, itu bagaimana cara menumbuhkan semangat belajar pada anak usia remaja, Ustaz? Karena sudah terlalu sering dia main game. Oh, ya itu lagi yang saya kira tadi barangkali itu lewat lagi itu dari awal. Oke. Ya lewat lagi, tapi kalau sudah terlanjur ya berarti bangun kebiasaan baru, dan yang saya pikir paling berpengaruh itu adalah orang di sekelilingnya, terutama orang tuanya. Kalau mau semangat belajar ya orang tuanya harus kelihatan lebih semangat belajar dan melibatkan anaknya ketika belajar. Kemudian banyak bermain game, pertanyaannya siapa yang belikan HP, siapa yang belikan pulsa. Ya, jangan cuma diberi fasilitas, tidak diarahkan penggunaannya. Jadi para orang tua juga ya sadar sendirilah. Ya. Jadi kalau saya biasakan memang anak-anak sejak awal
senang dengan buku, khususnya yang visualnya bagus, grafiknya bagus. Komik maksudnya apa? Gambarnya. Karena itu dulu yang dilihat sama anak-anak yang saling bagus warnanya. Tidak banyak ceritanya. Kalau anak remaja, ya mungkin itu juga komik yang mungkin sesuai dengan usianya. Tapi sekali lagi, soal belajar itu sangat dipengaruhi oleh kebiasaan orang tuanya dan pelibatan anak-anak itu ketika orang tuanya belajar. Baik, diskusi. Jadi sering-seringlah ajak anak berdiskusi, kemudian tawarkan kepada mereka, ini buku ini, baca ini kalau kau belum paham, nanti tanya lagi kalau masih ada. Baik, oke, saya kira itu yang tadi. Ini ada yang menarik nih dari Bu Reski Aulia. Itu kalau anak-anak itu mengatakan kalau dia lagi lihat hantu, itu bagaimana, Ustaz? Maksudnya dia yang mengatakan dia lihat hantu. Kalau bagaimana cara menjelaskan gitu, Ustaz? Bagaimana cara menjelaskan jika anaknya kita itu mengatakan kalau dia lagi lihat hantu? Itu gimana? Mungkin Ibu Reski punya kejadian seperti itu. Seperti apa hantunya? Okay. Kalau dia yang mengaku ada hantu, bagaimana hantunya? Tanya saja terus. Tanya saja terus. Sampai kalau saya, ujung-ujungnya saya akan mengatakan, hantu tidak ada, nak. Hantu itu tidak ada. Kalau setan ada, hantu tidak ada. Tapi kalau setan ada, kalau ditanya itu setan itu bagaimana? Ya, setan itu ada yang manusia, ada yang jin. Manusia bisa kita lihat, kalau jin tidak bisa kita lihat. Kalau dia bilang saya lihat, ya tanya seperti apa. Nah, tapi yang penting kalau saya itu, kenapa kamu takut kalau lihat hantu? Takut. Kalau begitu berdoa, kalau tidur berdoa supaya tidak lihat hantu, supaya tidak mimpi buruk. Rajin baca Al-Quran, rajin mengaji di rumah, dan hafal ayat kursi. Itu pengarahannya itu lebih cocok begitu dibanding memburu atau mengelaborasi itu soal hantu. Kalau saya itu lebih baik ujung-ujungnya nanti itu ada waktu di mana kita harus mengatakan hantu itu tidak ada. Kalau takut sama sesuatu, takut sama hantu atau takut sama setan, rajin saya mengaji di rumah, rajin sholat, baca doa dan seterusnya, baca doa sebelum tidur, hafal ayat kursi yang dibaca dan seterusnya. Itu lebih produktif ketimbang membiarkan mereka itu bermain-main dengan asumsi dan ketakutannya. Soal kalau betul-betul ada yang mungkin itu soal kasus lain yang perlu diselesaikan sendiri kalau betul-betul dia melihat sesuatu yang menakutkan. Karena saya ada emang anak-anak yang katanya begitu sih. Ya semoga terjawab. Ya, saya kira itu. Ini ada dari Bu Arwini Arfah. Ini agak cukup panjang tapi saya akan bacakan. Jadi nanti itu minta pendapatnya Ustadz gimana. Jadi menurut Ibu Arwini, kesuksesan seorang anak itu dipengaruhi beberapa faktor. Jadi tidak hanya cukup pada orang tua saja, apalagi pada waktu sekarang itu banyak orang tua yang tidak sadar akan kewajibannya, ditambah kesadaran akan pendidikan anak itu masih sangat jauh dari kata ideal gitu. Tapi faktor dari guru dan lingkungan temannya itu bagaimana, Ustaz? Kata Bu Arwi, saya sebagai guru melihat banyak orang tua itu fokus dengan kekurangan anaknya, tapi tidak mengetahui karakter, sehingga ia tidak menstimulasi anaknya sesuai karakternya. Nah, itu gimana, Ustaz? Iya. Jadi yang mana pertanyaannya ini? Jadi dua pertanyaan. Iya, ada dua istilahnya kalau saya baca sih. Ada berkaitan dengan faktor lain selain dari orang tua, terus tentang stimulasi orang tua terhadap anak. Betul, jadi
tadi di slide yang pertama itu kan kita sudah melihat di Amerika kekhawatiran orang tua tentang terhadap pengaruh buruk di lingkungan sekolah itu menjadi alasan utama dominan orang tua itu mengambil anaknya dari sekolah formal ke rumah. Nah, jadi ada waktunya ada waktunya kita orang tua memang akan melepaskan anak kita untuk belajar hal-hal yang orang tua sudah tidak cukup, ya. Seperti tadi itu ilmu-ilmu yang mungkin advance, matematika lanjut, bahasa Inggris kalau orang tuanya tidak ngerti bahasa Inggris. Kemudian fisika, geografi, ilmu alam dan seterusnya. Itu mestinya memang akan disiapkan oleh sistem pendidikan. Berarti akan lepas ke sekolah formal. Nah, itu tadi yang kita bahas bahwa sebelum sampai ke sana, anak-anak itu sudah dibekali dengan pendidikan karakter yang memadai, yang sudah cukup membuat orang tua tenang ketika memasukkan anaknya ke sekolah formal. Tidak sport jantung terus. Ingat anaknya salah gaul. Ya. Jadi ini pengalaman saya sebagai anak sekaligus sebagai orang tua dan melihat beberapa teman dan keluarga. Karena saya sekolah di kampung tinggal sama orang tua itu cuma sampai SD, belum balik sudah dilepas sama orang tua mondok 12 tahun SMP SMA tinggal asrama. Jadi semua masa-masa kritis, masa transisi menuju remaja dewasa awal itu sudah tidak sama orang tua. Ya, orang tua, tapi orang tua untungnya punya kesadaran bahwa kalau bukan saya yang mendidik, harus ada yang saya anggap lebih baik. Itulah alasannya kenapa orang tua saya milih kok masuk pesantren saja. Nah, tidak ada yang, maksudnya masih lebih nyaman lah saya melepasmu keluar jauh ke pesantren yang diasramakan pagi sampai pagi lagi itu diawasi dibanding sekolah di sekolah umum yang ketika pagi sampai siang menjelang sore itu saya tidak tahu dengan siapa kamu ketemu, bahasa apa yang kamu sudah dengar, apa yang diajarkan sekolahmu di gurumu di sekolah dan seterusnya. Jadi saya pikir orang tua lah yang harus mengidentifikasi pilihan sekolah mana yang akan dipilihkan untuk anak-anaknya. Jadi sekali lagi pilih memang yang sangat perhatian terhadap ilmu agama yang pertama. Soal tadi itu soal tauhid, ya. Kemudian soal pendidikan karakter. Jadi kalau merasa khawatir ya jangan ambil resiko lah, karena ini persoalan sekolah anak-anak, mendidik anak-anak itu bukan soal coba-coba. Kalau lewat waktunya itu lewat, tidak bisa mundur. Masa kecilnya anak-anak tidak bisa mundur, masa pubernya anak-anak tidak bisa kita ulang. Satu kali saja anak-anak itu puber. Ya, jadi kalau pilih sekolah, survei dulu sekolahnya. Kalau saya sih begitu. Survei dulu sekolahnya. Oke. Tadi Ustaz ada yang saya lewatkan. Tadi materi yang Ustaz paparkan, ada yang bertanya itu khusus untuk usia berapa ya? Jenjangnya itu berapa kira-kira? Yang tadi. Iya, Ustaz. Yang mulai. Itu yang saya anggap bekal yang sudah harus lengket di anak itu sebelum dilepas orang tuanya ke sekolah lain. Okay. Paling tidak sebelum 10 tahun lah kira-kira. Jadi sebelum dia mengenal kurikulum baku ya, Ustaz ya? Istilahnya. Ya, sebelum mengenal kurikulum yang dibikinkan sama sistem. Okay. Atau belum mengenal sekolah yang settingannya itu tertentu. Ya, settingannya tertentu. Salah satu kekhawatiran orang tua muslim di Indonesia kan yang begitu kan. Pengaruh buruk sekularisme, terutama soal pergaulan. Ya. Oke.
Ini dan ada pemikiran-pemikiran sekuler. ada satu lagi nih, Ustaz. Maaf, tadi masih ada yang satu tadi pertanyaannya yang dari ibu ini ya. Apa tadi lagi? Oh iya, betul. Orang tua yang fokus kekurangan anak. Ya, yang stimulusnya itu, Ustaz. Ya, lebih banyak fokus ke ya, karena itu yang gampang terlihat sih. Oke. Jadi kenapa orang tua lebih sibuk? Biasanya itu yang gampang terlihat. Rapornya merah, gampang terlihat dibanding yang warna hitam, ya kan? Kekurangannya dia. Anak yang banyak duduk, ya, jarang kelihatan karyanya. Nah, jadi pentingnya tadi itu merumuskan visi pendidikan itu kan arahnya, tujuannya supaya goal terakhir itu sudah ketahuan, sehingga kita tinggal men-setting, ya istilahnya itu pembicara yang pernah ada di ILC itu sudah ketahuan titik jemputnya dengan titik droppingnya itu jelas, titik awalnya, titik akhirnya itu jelas, rutenya jelas, tarifnya jelas. Itu maksudnya Gojek itu. Jadi men-setting goal pendidikan kita itu arahnya, tujuannya jelas, kita mulainya dari mana, sehingga kita fokusnya ke bagaimana caranya dari titik awal itu mengikuti jalur yang benar sampai ke tujuan itu secara efisien, efektif dan efisien. Jadi fokusnya adalah bagaimana supaya cepat sampai. Nah, supaya kita lebih fokus kepada hal-hal yang menjadi kelebihan dan kemampuan anak kita itu, ya, tidak melulu lama di hal-hal yang menjadi kekurangannya. Itu saya kira memang ya dalam tanda kutip natural barangkali itu ya. Ya, natural barangkali. Oke. Ini kita sudah di penghujung forum ya, Zat. Sebenarnya masih ada satu lagi, Bu Hadasyah. Tapi iya, jadi kayaknya tidak apa-apa kayaknya pertanyaan Bu Hadasyah ini dialihkan ke ini ya, ke apa? Meeting kita selanjutnya kira-kira. Karena sudah jam 10 dan sebenarnya sudah waktunya kita selesai. Sebenarnya ada satu lagi pertanyaan, tapi Bu Hadasyah belum sempat menulis dan dia mau ngomong secara langsung, tapi waktu juga yang batasi kita ternyata tidak sampai. Oh, dia mau ini. Ya, Ustaz. Tapi sudah ada yang mau izin nih, pamit katanya. Mungkin seperti itu, Ustaz ya, Bapak Ibu sekalian. Untuk kajian parenting kita. Boleh, ada satu tadi kayaknya yang lewat di atas di chat itu. Yang tadi itu berarti setiap ditanya harus tetap dijawab. Nggak boleh bilang lanjutannya Ibu. Ntar kalau besar juga ngerti. Oh ya, kalau saya itu sih nggak boleh begitu. Ya, jadi kalau anak-anak bertanya sesuatu yang kita anggap belum waktunya dia tahu. Kalau dia bertanya berarti dia sudah ingin tahu. Nah, kita tinggal mencarikan jawaban yang kira-kira. Kalau saya sampaikan sekarang, cukup itu yang dia tahu. Selebihnya, nanti waktunya bertanya dia akan tanya. Kalau dia masih bertanya berarti dia masih menunggu jawaban. Kalau kita kasih jawaban dan belum mengerti, dia akan berhenti bertanya. Nah, kalau masih mau bertanya, kalau dia masih mau bertanya, jawab terus. Ya sepertinya saya jawaban yang tadi tuh, yang jawaban yang logis. Ya, saya boleh satu lagi itu ya, Ustaz. Mungkin berarti ada dua ini. Langsung aja. Berarti ya, ada dua nih. Itu. Oh ya, Ustaz Edlan. Ya, Ustaz. Atau bisa Ibu Hadasyah dulu, Pak? Gimana? Karena dari tadi beliau boleh. Silakan. Silakan Bu Hadasyah. Oh iya, makasih. Kalau pertanyaan saya sebetulnya menanggapi tadi, itu kan rutinitas harian, jadi keteraturan anak-anak
dibahasakan tadi under 10Y, penyiapan lingkungan seperti itu. Pun di rumah itu berjalan, tetapi memang kesan yang kemudian muncul dari orang-orang dari luar atau itu melihatnya begitu rigid, sehingga bahasa yang keluar itu pelan-pelan maki, nanti ada di waktunya. Padahal kalau dilihat secara kasat mata justru anak-anak yang ada di pola harian itu justru saya melihatnya lebih enak, lebih oke. Kapan dia ngaji, kapan dia masuk belajarnya, kapan dia mandi, makan, itu teratur dan secara ini saya yes sih dibanding komen-komen yang pelan-pelan maki. Nanti ada di waktunya. Terima kasih. Ya itu Ustaz, gimana? Mana nih Ustaz? Ustaz Rahmat. Udah. Kenapa tiba-tiba keluar? Oh iya. Betul itu ya, sudah betul. Jadi kita nggak usah terlalu ini sama masing-masing orang punya standar dan apa namanya itu cara evaluasi sendiri. Ya, jadi saya kira dilanjutkan saja kalau apa yang memang menjadi bagian dari program kita itu kita punya tidak sesuai yang mungkin kurang cocok juga dengan anak kita sendiri. Jadi keep dulu saja omongan komentar orang, komentar tetangga itu. Baik, saya kira itu ya. Satu lagi barangkali Ustaz Tarmizi. Iya Ustaz. Ustaz Edlan tadi. Silahkan Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini kalau akhirnya harus mengambil waktu lagi nih. Tapi saya tertarik tadi dengan potongan jawaban tadi dari Ustadz Miftah yang Ustadz Rahmat yang menyampaikan bahwa beliau pribadi itu adalah contoh anak-anak yang tidak terlalu lama bersama orang tuanya. Saya jadi ada pertanyaan saat ini terkait dengan anak-anak yang bukan hanya tidak lama bersama orang tuanya, tapi memang hampir nyaris tidak bersama orang tuanya. Saya punya keluarga yang anak-anaknya itu dititipkan di neneknya karena mereka itu adalah orang yang cukup sibuk dan mereka itu kerja di luar kota. Akhirnya dititipkan di neneknya dan kita tahu sama-sama lah gimana perlakuan nenek terhadap cucu itu dan segala hal di baliknya. Termasuk ketika misalnya banyak orang yang akhirnya dilibatkan dalam pengasuhan anak yang dititip tadi. Saya mungkin kalau tadi Ustadz Rahmat itu punya cukup waktu di mana orang tua beliau mungkin atau orang tua Ustadz Rahmat itu alhamdulillah sudah menanamkan hal-hal yang akhirnya nanti bisa mengawal Ustadz Rahmat di pesantren misalnya. Nah, bagaimana dengan treatment buat anak-anak yang nyaris betul-betul bahkan sangat minim itu dididik sama orang tuanya dan kemudian malah justru diasuh oleh banyak orang, maksudnya diajari oleh banyak orang yang beda-beda karakter dan itu tadi motif dan tujuannya sehingga akhirnya mungkin apakah ini bisa jadi sesuatu yang akan membingungkan anak tersebut dan bagaimana mungkin tips terkait dengan kasus-kasus seperti ini, Ustaz. Mungkin itu saja, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Edlan. Ini memang problem dan itu memang ada kasusnya ya, beberapa lah yang saya pernah lihat ya. Kalau di sini mungkin ya boleh katakan anak-anak panti itu ya banyak sebenarnya itu anak-anak yang barangkali tidak kenal orang tuanya dan tidak tinggal sama orang tuanya,
Tapi intinya adalah mereka mendapatkan orang-orang yang mereka percayai. Dan saya yakin itulah yang akan paling dominan, melengket, mempengaruhi perilakunya dan cara berpikirnya. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam tanda kutip lewat lagi misalkan semacam kecilnya sudah begini pola pendidikannya terlalu banyak ragam sehingga tidak ada yang khas, ya, tidak ada kurikulum, tidak ada misalnya panduan nilai atau panduan prinsip, maka nanti itu di perkembangan berikutnya itu dia akan apa namanya istilahnya penuh dengan kebimbangan atau dilema-dilema. Intinya kan pada dasarnya setiap kita itu harus punya kumpulan belief, ya, kepercayaan, keyakinan yang akan menjadi prinsip hidup. Nah, yang masalah kalau ada anak beranjak remaja, beranjak dewasa itu tidak punya prinsip, ya, tidak ada nilai yang dalam tanda kutip dia akan pertahankan kemana dia pergi, ketemu sama siapapun, prinsip itu tidak akan berubah, belief itu tidak akan berubah, mungkin berubah tapi tidak gampang berubah. Jadi itu menanamkan belief. Paling yang kalau ada anak yang dididik sama orang yang bukan orang tuanya atau dalam tanda kutip dititip, dia akan mendapatkan materi pengasuhan dari pengulangan yang dialami atau dilakukan oleh orang yang mengasuhnya, neneknya, tantenya. Begitu jadi dulu memang kita juga dan seterusnya, tidak hasilnya juga ini kita jadi orang dan seterusnya. Jadi pengasuhannya yang dilakukan oleh neneknya, tantenya, omnya dan sepupunya apa semua yang dianggap berhasil itu yang diulangi kembali lagi ke anak ini. Ya, kembali anak ini yang tidak dididik sama orang tuanya, dititip. Ya, jadi kalau saya punya saran, ini memang anak-anak seperti ini dalam tanda kutip harus diperhatikan khusus, ya. Harus ada orang yang kita kontak di keluarganya itu supaya memperhatikan perkembangan anak itu, ya. Paling tidak yang kita percayai bahwa orang itu, apakah tantenya, neneknya, kakeknya itu adalah orang yang aware terhadap soal pendidikan dan penanaman karakter, ya, dan punya impian lah kira-kira begitu, bahwa cucu saya ini, ponakan saya ini, dia akan begini nanti, saya akan kasih sekolah begini nanti, dia harus jadi ulama, dia harus berguru sama ustaz ini dan seterusnya. Ya, paling kita tidak, itulah sarankan, misalkan kalau ada orang anak-anak kita lihat begitu, tetangga atau siapa keluarga, mesti disarankan ke salah dari orang yang dekat dalam konteks putus-putus pendidikan dan punya perencana ponakan itu di sekolah ini, atau ya kalau di pesantren-pesantren yang di pesantren-pesantren yang free dalam tanda kutip, ya, gratis. Jadi saya kira itu intinya harus diantara ada yang mengasuh itu punya perhatian terhadap perkembangan itu, dan kita yang tahu mungkin harus memberikan saran supaya perhatiannya terhadap perkembangan anak itu tetap ada. Kalau tidak ada jalan keluar, ya supporting dengan sistem ataukah bantuan lain seperti pesantren dan semacamnya. Baik, saya kira itu untuk tadi yang terakhir Ustaz Edlan. Siap, jazakallah Ustaz. Oke. Jadi mungkin ya, jadi sudah ada beberapa orang yang
izin live katanya. Sudah jam 10, saya punya Ayo, yang Ustaz. punya anak kecil. Iya itu tadi Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, sampailah kita di penghujung kajiannya kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Rahman atas waktu ilmu yang sangat bermanfaat. Nanti materinya semoga bisa di-share juga sama Bapak Ibu yang lain. Ini juga forumnya saya tetap rekam, semoga saja bisa kita upload. Kalau bisa nanti diulang juga, semoga saya bisa diulang. Mungkin seperti itu, karena kajian parenting kita ini ada 2 sesi. Sesi pertama itu dari Ustadz Rahmat, dan sesi kedua itu dibawa sama istrinya sendiri, Kak Trisna. Sampai ketemu nanti minggu depan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Ustadz sekalian, teman-teman sekalian yang sudah mau hadir. Sampai jam segini ternyata masih ada 51 orang, itu cukup wah sekali ya untuk kami di SRD ya. Semoga tidak bosan-bosan juga, dan selamat beristirahat. Saya tutup ya kajiannya langsung dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.